Pandemi COVID-19 bukan hanya mengubah cara masyarakat beraktivitas, tetapi juga mendorong birokrasi Indonesia untuk bergerak lebih cepat, lebih adaptif, dan lebih digital. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana reformasi birokrasi berkembang pada masa era pandemi hingga era new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas Administrasi Negara 8B, akan mempresentasikan materi yang berjudul Reformasi Birokrasi Indonesia pada era pandemi COVID-19 dan New Normal. Materi ini disusun untuk mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Ernita Puspadewi, MSI, dan anggota kelompok kami adalah Salsabila, Cindy Rahayu, Siti Nurlaila, Suci Aulia, Sumiati, dan Syarifah Nadira. Pandemi COVID-19 menjadi titik balik dalam sistem pelayanan pemerintahan di Indonesia. Sebelum pandemi, banyak pelayanan publik dilakukan secara langsung di kantor pemerintahan. Namun, pembatasan sosial, physical distancing, dan kebijakan work from home memaksa pemerintah beradaptasi dengan cepat. Layanan yang sebelumnya manual mulai beralih ke sistem online yang berbasis aplikasi dan website, agar pelayanan tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat dan aparatur negara. Reformasi birokrasi adalah upaya sistematis pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Perbaikan ini mencakup struktur organisasi, proses kerja, dan kualitas sumber daya aparatur negara. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada pelayanan publik. Dengan birokrasi yang lebih baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat. Sebelum pandemi, birokrasi masih banyak bergantung kepada layanan tatap muka. Masyarakat harus datang langsung ke kantor, membawa dokumen fisik, dan sering menunggu dalam antrian yang panjang. Proses pelayanan cenderung lambat, akses masyarakat terbatas, dan inovasi digital belum berkembang optimal. Kondisi inilah yang kemudian menjadi tantangan besar saat pandemi membatasi mobilitas masyarakat. Pandemi membawa dampak besar terhadap birokrasi. Layanan tatap muka dibatasi, ASN mulai menerapkan work from home, dan koordinasi dilakukan melalui rapat virtual. Pada saat yang sama, digitalisasi pelayanan publik dipercepat. Pemerintah mulai menghadirkan inovasi berbasis teknologi. Meskipun adaptasi ini juga menghadirkan tantangan, terutama bagi aparatur dan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Pada masa pandemi, reformasi birokrasi dipercepat melalui perubahan pola kerja dan pola layanan. Pelayanan online mulai menggantikan layanan tatap muka. Aplikasi digital digunakan untuk mempercepat proses kerja, dan rapat virtual menjadi solusi koordinasi antar instansi. Nah, perubahan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik sekaligus mengurangi risiko kontak fisik. Reformasi pada masa pandemi juga terlihat dari penggunaan tanda tangan elektronik dan sistem kerja fleksibel. Dokumen dapat disahkan lebih cepat, sementara ASN tetap produktif meskipun bekerja dari lokasi yang berbeda. Hal ini penting, dari perubahan ini bukan hanya menggunakan teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir birokrasi agar lebih cepat, responsif, adaptif, dan efisien. Pelayanan publik di era digital adalah layanan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi agar lebih mudah diakses masyarakat. Contohnya adalah di Dukcapil online untuk mengurus dokumen kependudukan, pajak online untuk pelayanan perpajakan, serta perizinan online untuk mempercepat pengajuan izin usaha atau izin administrasi lain. Layanan ini membantu masyarakat menghemat waktu dan biaya. Selain itu, pendaftaran bantuan sosial juga dapat dilakukan secara digital agar data penerima itu lebih cepat diverifikasi dan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Informasi publik melalui website, aplikasi, pemerintah memudahkan masyarakat mengetahui prosedur, pengumuman, dan status layanan. Dengan digitalisasi, pelayanan lebih menjadi praktis, transparan, dan mudah dipantau.
Pada era new normal, birokrasi tidak sepenuhnya kembali seperti sebelum pandemi. Pemerintah mulai menggabungkan kebiasaan lama dengan sistem kerja baru. Sebagian kegiatan dilakukan secara online, sementara layanan tertentu tetap dilakukan tatap muka dengan pembatasan. Pola ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak lagi hanya menjadi solusi sementara. Pada era new normal dalam pemerintahan, sistem hybrid membuat pelayanan publik tetap berjalan sambil menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kondisi kesehatan. Pelayanan online dipertahankan karena lebih cepat, murah, dan efisien, sedangkan tatap muka terbatas. Ini digunakan untuk pelayanan yang membutuhkan verifikasi langsung. ASN juga dituntut semakin adaptif terhadap teknologi, kolaboratif, fleksibel, dan berorientasi kepada hasil kerja. Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021 menekankan penyederhanaan struktur organisasi. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang lebih ramping, efektif, efisien, dan responsif. Dengan pengurangan jenjang struktural, proses pengambilan keputusan diharapkan menjadi lebih cepat dan tepat. Kebijakan ini juga mendorong birokrasi untuk lebih berorientasi kepada hasil. Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 membahas penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan profesionalitas ASN berbasis keahlian dan kompetensi. Pelaksanaannya mempertimbangkan kualifikasi, pengalaman, kemampuan aparatur, sehingga ASN dapat lebih fokus kepada kualitas kinerja dan pelayanan publik. Selanjutnya, pada Peraturan Menteri PARNB Nomor 7 Tahun 2022 mengarahkan sistem kerja ASN pada orientasi hasil kerja, baik output maupun outcome. Pola kerja yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan dinamis diterapkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting agar pelayanan publik tetap optimal dalam berbagai kondisi. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 menjadi titik awal percepatan reformasi birokrasi di Indonesia. Perubahan dari sistem manual ke sistem online dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Di era new normal, pelayanan digital dan sistem kerja hybrid tetap dipertahankan karena terbukti lebih praktis. Reformasi birokrasi akhirnya menjadi langkah menuju pemerintahan yang lebih modern, transparan, adaptif, dan berkualitas. Demikian video dari kelompok kami. Semoga video ini membantu kita memahami bagaimana pandemi COVID-19 mendorong perubahan besar dalam birokrasi Indonesia menuju pelayanan publik yang lebih modern, responsif, dan berkualitas. Dari krisis lahirnya perubahan, dan dari perubahan tercipta pelayanan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.